Kartika Putri dikabarkan mengidap penyakit kulit yang membuat wajah dan mulutnya melepuh dan meradang. Namun, alih-alih mendapatkan simpati, Kartika Putri justru mendapat sindiran pedas dari dokter kecantikan Dr. Richard Lee. Ya, seperti diketahui, beberapa waktu lalu Dr. Richard Lee sempat dilaporkan oleh Kartika Putri ke polisi lantaran diduga menjual produk kecantikan palsu. Dr. Richard Lee yang tampak masih menyimpan dendam pun akhirnya tak segan menertawai Kartika Putri dengan mengatakan bahwa penyakit kulitnya merupakan azab atau karma atas perbuatan di masa lalunya. Untuk mengetahui sindiran pedas lainnya yang dilontarkan oleh Dr. Richard Lee, maka inilah 5 sindiran pedas Dr. Richard Lee untuk ruam-ruam di wajah Kartika Putri versi Cumi Top 5. Pasca Kartika Putri mengungkap soal kondisi wajahnya yang dipenuhi dengan luka melepuh, Dr. Richard Lee baru-baru ini ikut memberikan komentarnya. Ya, pada awalnya, Dr. Richard Lee memperlihatkan rasa simpati untuk Kartika Putri yang sedang mengalami penyakit kulit. Namun, dalam kesempatan itu, Dr. Richard Lee tampak tidak kuasa menahan tawa dan langsung meledek Kartika Putri. Sambil membahas soal hukum tabur tuai, Dr. Richard Lee berdoa supaya apa yang saat ini tengah dialami oleh Kartika Putri bukanlah azab dari dosa-dosa di masa lalunya. Turut prihatin ya, mudah-mudahan bukan azab. Aku percaya semua itu ada karmanya ya di dunia ini ya. Ada apa yang kita lakukan itu, apa yang kita tanam itu yang kita tuai ya. Kadang-kadang sih seperti itu ya, aku percaya sih seperti itu. Jadi makanya aku selalu berusaha, walaupun aku ngomong, aku kan juga kalau ngomong kan cukup keras ya, cukup frontal juga ya, tapi paling enggak apa yang aku sampaikan itu adalah benar. Aku berusaha apa yang aku sampaikan itu benar dulu, dan aku nggak berusaha menyakiti orang lain. Tapi kalau misalnya kita mengeluarkan suatu lisan yang menyakiti orang lain, atau merusak hidup orang lain, atau ingin menjatuhkan orang lain, ya pasti akan ada balasannya sih. Aku nggak tahu ini balasan atau bukan, mudah-mudahan bukan, aku berdoa mudah-mudahan bukan, ya mudah-mudahan cepat sembuh aja lah. Selain menyindir soal azab, Dr. Richard Lee juga turut menyindir Kartika Putri soal hukum tabur tuai. Ya, dalam penuturannya, Dr. Richard Lee tampak masih menyimpan rasa sakit hati atas laporan polisi Kartika Putri. Terlalu munafik agaknya jika dirinya tidak senang atas penderitaan yang dialami Kartika Putri saat ini. Pasalnya, pada beberapa waktu lalu, Dr. Richard Lee juga pernah berada di titik berat tersebut, di mana pada saat itu ia sempat dimasukkan ke dalam penjara oleh Kartika Putri. Menanggapi sindiran Dr. Richard Lee, Kartika Putri tampak mengunggah postingan berikut. Janganlah engkau menampakkan kegembiraan karena musibah yang menimpa saudaramu. Karena jika demikian, Allah akan merahmatinya dan malah memberimu musibah. Lantas seperti apa tanggapan Dr. Richard Lee? Dokter kemarin posting nggak memaafkan atau kayak senang. Sebenarnya aku nggak senang sih. Siapa sih senang dalam penderitaan orang lain? Tapi kalian juga harus tahu bahwa hatiku juga terluka. Aku 2 tahun punya perkara hukum dengan dia dan itu nggak ringan. Bahkan aku sempat di penjara, aku sempat ditangkap, dibawa dari Palembang ke Jakarta, disiksa bertahun-tahun sampai akhirnya aku menang pra peradilan, no debat lagi, aku dikriminalisasi. Jadi kayak benar-benar aku dicelakain selama 2 tahun kayak gitu. Dan satupun kata maafnya nggak ada. Datang minta maaf pun enggak kayak gitu. Sedang kriminalisasi, datang minta maaf pun juga enggak gitu kan. Jadi wajar dong aku terluka, wajar dong aku bilang aku nggak memaafkan ya dalam hatiku. Jangankan nggak memaafkan, dia minta maaf aja kagak. Ya adalah, aku juga manusia biasa. Kalau Tuhan maha pengasih, maha penyayang, maha mengampuni, aku bukan Tuhan. Jadi aku ya ada kayak berdoa juga. Ada hukum di atas hukum di Indonesia. Ya itu hukum Tuhan. Siapa yang berbuat pasti ada balasannya dari Tuhan. Aku nggak pernah berpikir itu, tapi ya namanya orang musibah ya. Aku nggak boleh sebenarnya bersuka cita ya. Tapi kan di dalam diriku juga bagaimanapun juga ada kepedihan ya, ada kepahitan ya. Ada masalah yang luar biasa. Kalau ada yang ngomong, wah Dr. Richard nggak maafkan, kalian nggak tahu. Dulu aku 2 tahun bermasalah hukum, disiksa habis-habisan. Bahkan aku pernah di penjara. Aku pernah dijemput paksa dari Palembang ke Jakarta, dijemput, diculik, hilang.
Satu kali aku pernah dimasukin ke sel paling dalam, coba kalau kalian ngerasain di sel seperti itu punya. Dan setelah aku menang pra-peradilan, aku menang semua kasus hukum, kata maaf pun aku nggak pernah dapet. Jadi kalau ada yang ngomong, dok maafin aja, dia aja nggak pernah minta maaf kayak gitu kan, kayak gimana aku mau maafin. Dan wajar sih di dalam hatiku tuh kayak ada rasa sakit, rasa pedih kayak gitu ya. Tidak hanya menyindir soal azab dan hukum tabur tuai, Dr. Richard Lee juga turut menyindir Kartika Putri yang memilih untuk berobat di Singapura dibanding Indonesia untuk menyembuhkan penyakit kulitnya. Ya, Dr. Richard Lee bertanya-tanya mengapa Kartika Putri memilih berobat kepada dokter yang tidak dapat mengaji. Diketahui, sindiran tersebut dilontarkan Dr. Richard Lee lantaran pada beberapa waktu lalu, Kartika Putri sempat menyinggung capres dan cawapres yang pintar mengaji. Juga ya kenapa berobatnya ke Singapura ya, soalnya kan teman-teman dokter di Singapura kan kata-kata kan non muslim ya kan kan banyak yang di Indonesia dokter-dokter yang pinter ngaji gitu, kenapa nggak dokter-dokter di Indonesia aja dipilihnya, apalagi kan kemarin kan beliau kan juga ngomongnya pilih pemimpin yang pinter ngaji kan ya, kenapa harus nggak dokter juga cari yang pinter ngaji gitu kan, pinter ngaji kan banyak di Indonesia, kalau di Singapura kan dokter-dokter kata-kata non muslim gitu. Saya tuh sangat menyayangkan, karena kan dokter Singapura kata-kata kan non-muslim ya. Ya kan, kemarin kan juga ngomong kalau kita milih pemimpin itu cari yang pinter ngaji katanya. Soalnya kalau pinter ngaji itu bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bilang kan. Ya, menurutku kalau bisa kita pilih pemimpin Indonesia aja, presiden pinter ngaji, berarti pilih dokter juga harus yang bisa ngaji dong. Dokter Indonesia jago-jago, pinter-pinter. Jago-jago kok, pinter-pinter. Pinter, belum sudah pinter medikalnya, pinter ngajinya juga. Jadi di Indonesia aja. Sebagai ahli kulit, Dr. Richard Lee juga memberikan analisisnya tentang penyakit yang diderita Kartika Putri. Dr. Richard Lee menyebut ada 3 kemungkinan, yaitu herpes, Stevens-Johnson syndrome, atau autoimun. Ia juga menambahkan bahwa penyakit kulit tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti virus, infeksi menular seksual, alergi obat, ataupun penggunaan skincare abal-abal. Untuk beberapa pilihan yang sama, diferensial diagnosa untuk beberapa kasus seperti itu, ada herpes, yang kedua adalah Stevens-Johnson syndrome, yang ketiga adalah autoimun. Bisa 3 itu bisa, atau mungkin ada beberapa yang lain karena aku nggak ikut meriksa ya. Kalau dari gambaran yang terlihat bisa jadi 3 itu. Kalau herpes karena virus, infeksi menular seksual. Kalau autoimun itu tidak diketahui, jadi bisa terjadi apa adanya, nggak jelas penyebabnya apa. Kalau tadi satunya lagi apa itu dia? Autoimun, herpes, sama satu lagi Stevens-Johnson. Stevens-Johnson itu adalah alergi sesuatu. Bisa jadi karena penggunaan skincare yang abal-abal atau makan obat yang abal-abal, bisa jadi seperti itu. Dr. Richard Lee mengaku sangat terbuka jika Kartika Putri ingin menemuinya untuk mendapat pendampingan dalam mengobati penyakit kulitnya. Ia bak sengaja menyindir. Dr. Richard Lee juga menyinggung soal permintaan maaf Kartika Putri yang selama ini tak pernah sekalipun dilontarkan oleh Kartika Putri pasca kasus 2 tahun lalu berlangsung. Ya kalau dia datang ke saya boleh. Nanti bisa, kalau datang ke saya kan enak, bisa podcast satu ya. Bisa podcast tempat saya, bisa cerita, curhat ya gitu kan. Yang kedua bisa berobat di tempat saya, mungkin saya bisa sembuhin. Tapi saya nggak bisa ngaji ya tetap ya. Saya nggak bisa ngaji ya, mungkin bisa cari dokter yang bisa ngaji. Tapi kalau dibanding dokter Singapura sama kan. Sama yang ketiga, ya kan nanti bekas-bekasnya bisa saya obatin di tempat saya. Boleh dong, dengan senang hati. Sampaikan dengan beliau, saya open kok. Untuk podcast, untuk perawatan di tempat saya. Kalau mau minta maaf, mungkin saya bisa maafkan. Makanya kayak kemarin kan ada video yang aku upload, ya itu video kemarahanku waktu tahun 2022 kan, dimana aku bilang aku nggak akan memaafkan siapapun yang sudah melakukan aku seperti ini. Meskipun aku nggak balas. Aku punya kesempatan untuk kasih balasan hukum pada waktu itu. Aku laporin balik bisa, atau kan aku sudah menang pra peradilan, tapi aku nggak lakukan. Karena apa? Karena aku percaya dengan hukum Tuhan. Aku percaya dengan hukum Tuhan. Aku percaya ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum di Indonesia, yaitu hukum Tuhan. Dan kalau memang
ini jawabannya ya kayak gimana ya aku ngomongnya, prihatin ada, jujurnya ya ada juga lah.